Dalam episode ini saya akan melanjutkan membahas perkembangan kepribadian menurut pandangan Sigmund Freud. Seperti dalam episode sebelumnya pernah saya kemukakan mengenai adanya hambatan perkembangan dalam fase oral, anal, dan falik. Hambatan yang terjadi dalam periode teori perkembangannya Freud itu dikenal dengan fiksasi atau dikenal dengan fixation. Fixation adalah, kalau saya rumuskan, tidak terpenuhinya atau kurang terpenuhinya proses perkembangan pada masa tertentu akibat kekurangan atau kelebihan stimulasi. Oleh karenanya, perkembangan psikis pada periode tersebut menjadi terpaku, atau perkembangan psikis individu yang bersangkutan terpaku pada periode tersebut. Dampak dari fiksasi yaitu menimbulkan kompleks. Jadi apabila individu mengalami fiksasi dalam perkembangan tertentu, entah dia oral, anal, falik, dia menimbulkan kompleks. Kompleks itu merupakan bentuk kemelut. Jadi ada banyak hal, seperti kompleks perumahan itu banyak rumahnya. Ini juga banyak hal yang saling bertabrakan, berinteraksi satu sama lain. Nah, pengalaman masa lalu yang tersimpan di dalam alam ketidaksadaran menimbulkan kemelut, dan kemelut ini selalu minta untuk dipenuhi. Kemelut ini selalu minta menagih untuk dipenuhi. Jadi kalau ini kurang terpenuhi, selalu minta untuk terpenuhi. Jadi kurang menyusui, selalu minta dipenuhi fase oral. Dan ini ungkapan-ungkapan individu di dalam kehidupan sosial masyarakat bertujuan simbolis, minimal simbolis, kalau bisa realistis, untuk memenuhi kebutuhan tersebut, untuk memenuhi kekurangan tersebut. Dalam rangka memenuhi kekurangan tersebut, tindakan-tindakan individu yang bersifat simbolis juga merupakan refleksi dari defense mechanism, seperti pernah saya kemukakan dalam episode yang lain. Saya kasih contoh dalam fiksasi. Fiksasi ini ada yang bersifat forceful feeding di dalam fase oral, ketika anak itu masih berorientasi pada areal mulut, erotik zonanya itu pada areal mulut. Misalnya saja forceful feeding atau memaksa anak untuk makan. Itu satu bentuk fiksasi. Yang kedua adalah misalnya deprivasi atau kekurangan makan. Ya, itu juga merupakan satu fiksasi. Jadi yang satu berkelebihan, ada penekanan, yang lain itu ada kekurangan. Ini tidak tercukupi pada fase oral. Dampaknya adalah mereka dalam tanda petik balas dendam di masa dewasa untuk memenuhi kebutuhan masa oral yang tidak layak, tidak seimbang, kelebihan atau kebanyakan, dengan cara mungkin bertindak oral aggression, mencemooh, dengan cara misalnya menggantungkan diri atau dependent. Karena anak masih kecil kepada ibunya sangat dependent, belum terpenuhi, dia menjadi anak yang dependent sekarang, menjadi sangat bergantung, sulit untuk menjadi mandiri. Dan terutama hal-hal tersebut terkait dengan apa yang dikenal sebagai oral activities atau kegiatan-kegiatan yang berorientasi pada oral. Apakah dia mencemooh, apakah dia mengumpat, apakah dia makan berlebihan, dia mengudap, terlalu sering mengudap, dan macam-macam yang urusannya kepada oral. Lalu pada fase anal, biasanya anak itu dilakukan pelatihan-pelatihan dikenal sebagai toilet training
training kebersihan. Lalu kalau training kebersihannya ini menjadi terganggu, apakah dia menjadi tidak bersih, apakah dia menjadi terlalu bersih, maka yang akan muncul di kemudian hari adalah obsessiveness, obsesif melakukan perilaku yang berulang-ulang, untidiness menjadi tidak bersih, dan menjadi perfectionist, bisa menjadi hal-hal seperti itu. Ya, ini karena sekali lagi masa lampau yang kurang terpenuhi dengan baik berusaha dipenuhi di masa dewasa. Ya, demikian juga gangguan-gangguan lain, dan ini banyak sekali contohnya. Terlalu terbatas waktunya untuk saya jelaskan di dalam paparan di sini, tapi pada suatu saat mungkin akan saya jelaskan lebih detail dalam paparan lebih lanjut. Selanjutnya saya akan menambahkan mengenai apa yang dikenal sebagai kompleks. Salah satu kompleks yang paling terkenal di dalam teori dari Freud ini adalah Oedipus kompleks. Rex Oedipus ini Freud mengemukakan ini berdasarkan kisah Rex Oedipus yang ditulis oleh Seneca pada kira-kira abad pertama setelah Kristus, tahun pertama Anno Domini. Penulis lengkapnya namanya Lucius Annaeus Seneca, dan kemudian tulisan ini dikembangkan oleh penulis Yunani, playwright, sebagai drama teater. Dia dikenal sebagai teater 5 babak dari Rex Oedipus. Sebetulnya ceritanya adalah mirip-mirip dengan cerita di Indonesia yang kita kenal dengan Sang Kuryang. Seorang anak yang kemudian jatuh cinta kepada ibunya karena ibunya masih tetap remaja. Ceritanya juga sangat mirip. Dan ibunya Oedipus ini memang punya kesaktian, memang punya ilmu untuk awet muda gitu. Tapi saya tidak akan bercerita lebih lanjut mengenai Oedipus kompleks. Hanya Freud mengambil ini untuk menunjukkan bahwa seorang anak laki-laki itu jatuh cinta pertama kepada ibunya karena mereka adalah dua makhluk yang satu jantan, satu betina. Jadi Freud itu tidak memberikan konsep ayah, ibu, kakak, adik, dan lain sebagainya. Tetapi yang paling penting mereka adalah animalistic behavior atau perilaku hewani, yang satu jantan, yang satu betina. Si pejantan ini yang dilahirkan oleh betina mendapat makan pertama kali oleh betina. Jadi si anak memperoleh makan dari ibunya. Ibunya ini adalah source, adalah sumber kehidupan bagi dia. Oleh karena itu, si anak selalu ingin menggantungkan diri kepada ibunya karena dia tahu bahwa ibunya ini adalah sumber makan dan itu adalah sumber kasih sayang, dan di sana adalah tempat makanan dia. Puting susu ibu adalah tempat makanan dia. Tapi dalam perkembangannya si anak menyadari bahwa sumber makanan ini, ibunya ini, betinanya ini, itu sudah ada yang punya, yaitu bapaknya. Yang bentuknya mirip-mirip dengan dia, cuma lebih besar. Jadi ada jantan besar yang punya betina, gitu. Si pejantan kecil, si anak kecil ini takut oleh bapaknya. Dia takut apa? Takut dikalahkan. Karena kalah besar memang. Dan apa yang terjadi? Si pejantan kecil ini takut kemampuannya dipatahkan oleh bapaknya. Takut kemampuannya dimatikan oleh bapaknya. Freud menggunakan istilah ini adalah dengan castration anxiety, yang sebetulnya artinya adalah si anak laki-laki kecil ini takut penisnya dipotong oleh bapaknya. Ini dikenal sebagai castration anxiety. Daripada melawan orang yang lebih besar, daripada melawan orang yang lebih powerful, lebih baik dia meniru orang yang lebih powerful. Oleh karena itulah, tanpa disadari, si anak bukan melakukan perlawanan,
tetapi si anak melakukan proses identifikasi, dan karenanya anak laki-laki itu mencintai ibunya dan kemudian dia meniru perilaku bapaknya. Dia menggunakan ayahnya sebagai sosok idealisme identitas diri. Kira-kira begitu ceritanya Oedipus Complex dan Castration Anxiety. Saya tutup dulu penjelasan mengenai perkembangan Sigmund Freud ini. Kita lanjutkan dalam episode-episode yang lain.